Banyak sekali. Terima kasih banyak sekali lagi buat Bapak Ibu yang sudah join pada siang hari ini. Kami yakin pasti semuanya juga lagi sibuk-sibuknya kerja dan kuliah mungkin, dan masih menyempatkan waktu untuk sama-sama kita berkumpul untuk webinar Jumatan kita hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya izin share screen untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini ya. Kalau sudah bisa kelihatan screen saya, boleh dong Bapak Ibu di-react, hati, jempol, ataupun tepuk tangan. Thank you, berarti udah kelihatan ya. Oke, mungkin untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, saya mau kembali lagi mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir, dan juga mau welcoming Bapak Ibu udah untuk join pada seri Jumatan kita yang kali ini. Hari ini kita akan ditemani oleh Kak Gloria FJ Kartikasari selaku Senior LCA Consultant di LCI, serta Certified EPD Verifier dari EPD Southeast Asia untuk sharing sedikit tentang LCA dan EPD dengan judul From Data to Competitive Advantage, Leveraging LCA through EPD. Sebelum kita masuk ke dalam sesi hari ini, mungkin saya mau mengingatkan kembali protokol acara untuk webinar kita. Yang pertama, kami mohon buat Bapak Ibu sekalian untuk mematikan mikrofon atau keep mikrofonnya dalam keadaan mute selama paparan. Yang kedua, kami juga memohon buat Bapak Ibu sekalian untuk mencantumkan nama dan instansi perusahaan Bapak Ibu dalam tampilan Zoom, supaya kita lebih akrab dan juga saling kenal gitu ya Bapak Ibu. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau tanggapan, Bapak Ibu dapat mencantumkannya dalam kolom chat yang tertera pada Zoom di sini, atau menggunakan fitur raise hand, dan moderator nanti akan memanggil Bapak Ibu untuk berbicara gitu. Dan untuk sesi hari ini sendiri, kita akan mulai dengan pembukaan dan perkenalan mengenai Pro-LCS. Kemudian kita akan masuk ke dalam pemaparan yang akan dibawakan oleh Kak Gloria. Kemudian yang ketiga, kita akan ada sesi Q&A, dan penutup, kemudian kita akan melakukan foto bersama. Jadi Bapak Ibu stay tuned, semoga 1 jam ke depan ini bisa bermanfaat, dan kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan nanti juga bisa langsung disampaikan. Dan semoga Bapak Ibu bisa stay sampai akhir supaya kita bisa foto bareng nih ya Bapak Ibu. Oke, mungkin izinkan saya untuk perkenalan sedikit terkait Pro-LCS. Mungkin dari sini juga Bapak Ibu ada yang sudah kenal tentang Pro-LCS, dan bagi yang belum, mungkin izinkan kami untuk memperkenalkan bahwa kita adalah asosiasi profesi Life Cycle Assessment dan Sustainability di Indonesia. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin mengenal atau mempelajari lebih lanjut terkait topik-topik sustainability ataupun LCA, Bapak Ibu sudah datang ke asosiasi yang tepat. Mungkin di sini saya juga ada ditemani dengan beberapa rekan-rekan founders kita. Di sini ada Bu Jessica Hanafi selaku ketua utama, kemudian ada Bu Elina Hairani selaku wakil ketua 1, kemudian Dr. Rendes Pak Guru Rusdianto selaku wakil ketua 2, Bu Yosefin selaku bendahara, kemudian Pak Arief sebagai koordinator 1, Bu Anita sebagai sekjen, dan Pak David Adiwijaya sebagai koordinator 2. Hari ini kita juga ditemani dengan Bu Elina. Jadi mungkin saya mau mempersilahkan Bu Elina untuk memberikan sepatah dua patah kata introduction buat kita siang hari ini. Halo, terima kasih Kak Lola. Teman-teman, ini kayaknya saya seumuran nih sama teman-teman yang ber-18 di Zoom kali ini, Jumatan kali ini. Selamat siang, Assalamualaikum. Terima kasih
Kami tadi juga salam dari Ibu Jessica karena ada meeting lain yang nggak bisa di skip ya, jadi minta tolong juga saya untuk menyambut teman-teman yang hadir nih pada Jumatan kita yang ketiga. Ini sebetulnya sangat menarik nih, bukan karena saya di Pro LCS, tapi memang apa namanya, topik-topiknya kalau menurut saya ya sangat menarik karena contohnya hari ini misalnya ya Kak Gloria itu kan dia berbicara sebagai kapasitasnya seorang EPD verifier yang memang cuma ada dia sendiri ya di Indonesia. Jadi sangat bermanfaat saya rasa kalau kita mengikuti Jumatan sesi ini, dan Jumatan yang berikutnya kita harapkan teman-teman tetap memanfaatkan eh, event-event bulanan dari Pro LCS. Terima kasih, selamat berjumatan. Terima kasih Kak Lola. Terima kasih Bu Lina. Wah, ini semacam teaser ya Bu ya, untuk semuanya supaya stay tune ke event-event Pro LCS selanjutnya ya Bu ya. Saya tadi minta maaf tidak bisa menampilkan kamera karena memang situasinya lagi nggak kamera ready. Mohon maaf ya, tapi mudah-mudahan tidak tersinggung. Makasih. No worries Bu Lina. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, Bu Lina juga merupakan salah satu co-founder Pro LCS, dan Bu Lina juga yang membantu untuk membuat foundation dari kegiatan-kegiatan Pro LCS ke depannya nih. Jadi mungkin kalau boleh Bu Lina saya melanjutkan share sedikit terkait latar belakang kenapa kita membuat ada di sini sebagai Pro LCS gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita sendiri semuanya itu dilakukan untuk mengantisipasi dan mendukung kebijakan pemerintah dalam program keberlanjutan selanjutnya. Lalu kemudian kita juga melihat adanya urgensi bagi para profesional di bidang LCA dan keberlanjutan nih, dari orang lapangan, dari validator dan verificator, kemudian dari sisi practitioner dalam komunikasi publik, kemudian juga yang data analis, dan di sini kita mau menciptakan sebuah platform untuk mendukung ekosistem industri di bidang keberlanjutan. Kemudian kita juga melihat adanya kerjasama antara praktisi keberlanjutan yang saling membutuhkan, saling membangun untuk memenuhi kebutuhan ekosistem keberlanjutan, dan tentunya kita ingin meningkatkan lagi kapasitas posisi Indonesia dalam pasar global. Dan dari latar belakang tersebut, kemudian dibentuklah Pro LCS, yang kemudian kita memiliki beberapa area kerja. Yang pertama di sisi LCA, mulai dari membangun kapasitas sebagai praktisi, critical reviewer, kemudian melakukan pelatihan, lembaga sertifikasi, mengintroduce tools dan inventory, serta membantu mengembangkan produk kategori rules yang hopefully bisa mensupport kegiatan-kegiatan Bapak Ibu di sini gitu. Kemudian tentunya tidak hanya LCA, kita juga bisa mensupport dalam sistem manajemen lingkungan dari auditor, peningkatan kinerja lingkungan, dan solusi sustainability lainnya. Dan yang terakhir, kita juga memiliki fokus utama di bidang komunikasi untuk meningkatkan sustainability awareness, seperti Jumatan pada hari ini, kemudian membantu dalam pembuatan dokumen-dokumen seperti dokumen lingkungan dan proper, sustainability report, dan yang terakhir dari sisi EPD. Tentunya semua area kerja ini memiliki fokus yang sama, yaitu untuk memajukan sustainability di Indonesia dan ultimately bisa membantu Indonesia maupun network global untuk mencapai sustainable development goals kita. Nah, ini adalah bentuk kegiatan dari Pro LCS, beberapa kegiatan ya. Jadi mulai dari pelatihan, kemudian juga kita ada workshop dan webinar. Kemudian kita juga ada beberapa partnerships dengan instansi-instansi yang memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu, sehingga Bapak Ibu kalau misalnya memang ada yang
ingin mengadakan acara atau ingin mengadakan pelatihan atau ingin berpartner dalam aspek-aspek tertentu di bidang LCA maupun sustainability, silahkan hubungi kami. Di sini ada saya, ada Bu Lina, ada Kak Aini dan Kak Gloria sebagai narasumber kita hari ini yang akan membantu Bapak Ibu dalam kegiatan-kegiatannya. Tidak hanya itu, ProLCS juga sudah dengan bangga kami dapat share kepada Bapak Ibu bahwa kita memiliki beberapa kontribusi nasional ya. Pertama, kita juga sudah membantu dalam persiapan pedoman penyusunan laporan penilaian dari daur hidup bersama Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu. Kemudian juga kita telah mensupport pada event COP26 di Glasgow tahun 2021 kemarin. Dan yang paling recent kita telah mensupport Kementerian Lingkungan Hidup juga, Kementerian Lingkungan Hidup dalam dalam merumuskan SKKNI LCA dan KKNI LCA. Jadi stay tune, stay updated dengan kegiatan-kegiatan ProLCS yang bagi Bapak Ibu yang interested untuk mendapatkan sertifikasi di bidang LCA. Nanti kita juga akan announce bagaimana prosedurnya dan bagaimana Bapak Ibu dapat get more involved di bidang LCA di Indonesia. Mungkin itu saja sedikit perkenalan dari ProLCS. Untuk sesi selanjutnya, sesi pemaparan dari Kak Gloria, From Data to Competitive Advantage, Leveraging LCA through EPD, saya kembalikan ke Kak Gloria. Ya, terima kasih Lola untuk perkenalannya. Selamat sore Bapak Ibu. Salam Jumat lagi, sudah bertemu lagi di hari Jumat pada udah akhir minggu, tapi semoga tetap semangat. Sebentar, saya coba share. Sepertinya nih ada error di Zoom-nya sedikit. Oh ini. Ya, apa sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah ya. Oke, saya mulai gitu. Jadi mungkin itu sudah perkenalan tadi oleh Lola. Jadi saya lanjutkan aja gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang mendasari kita mau coba angkat topik webinar pada Jumat ini gitu. Salah satunya adalah ketika mungkin mendengar praktisi maupun mungkin juga dari sisi regulasi dan lain-lain bahwa sekarang ini mungkin sustainability, LCA atau EPD ini kebanyakan masih berupa hanya dokumen gitu ya, dokumen yang akan disubmit gitu. Dokumen yang mungkin hanya memenuhi ya udah checklist gitu ya, kita udah ngerjain nih, kita udah melakukan gitu. Tapi sebenarnya ada esensi yang lebih mendalam gitu ya, yang untuk bisnis, untuk industri, bahkan untuk skala nasional gitu yang mau kita bahas lebih dalam lagi nih gitu, mengapa perlu LCA atau khususnya EPD gitu. Karena tidak dipungkiri gitu ya, ada dorongan di situ saya gambarkan dari customer, dari government, investor mungkin atau shareholder yang lain untuk melakukan LCA, EPD gitu ya. Tapi sebenarnya LCA, EPD ini tidak hanya not just a data gitu, tidak hanya sebatas data, tidak hanya sebatas laporan, tidak hanya sebatas paperwork maupun deklarasi gitu ya, yang biasanya udah dikerjain, udah disimpan gitu ya di folder cloud kita mungkin, atau mungkin sudah di print ya udah disimpan di mana gitu ya, kita nggak ingat gitu. Tapi yang kita mau highlight adalah it's not about only the data gitu ya, nggak hanya laporan, nggak hanya mandatori gitu ya, atau tuntutan yang harus dipenuhi gitu. Tapi ada suatu hal esensi yang sebenarnya bermanfaat sekali gitu untuk bisnis, industri maupun sistem environmental di nasional kita juga gitu ya. Gimana judulnya adalah kita mau memanfaatkan data-data LCA ini tuh untuk bisa membuat keputusan yang lebih bijak gitu ya, yang lebih pintar. Gimana juga dengan melakukan EPD atau LCA ini bisa mendiferensiate bisnis kita, industri kita
punya nilai yang lebih tinggi gitu ya di market gitu, punya advantage, punya competitive advantage yang bisa dimanfaatkan gitu, nggak hanya sebatas paperwork saja gitu ya. Oleh karena ini yang menjadi dasar background gitu, mengapa kita coba adakan webinar dengan tema ini gitu, untuk mungkin membuka lagi gitu ya pemahaman Bapak Ibu sekalian dan kita semua juga gitu untuk belajar gimana memanfaatkan data-data LCA maupun IPD ini untuk tujuan yang lebih besar lagi gitu. Oleh karena itu nanti kita akan coba bahas gitu ya masing-masing terkait dengan apa sih yang mungkin bisa dikembangkan dari IPD gitu ya, dan juga nanti di akhir saya akan coba berikan tips and tricks gitu gimana laporan-laporan LCA ini siap menjadi IPD gitu ya, dan mungkin apa sih challenge-challenge yang biasanya Bapak Ibu juga hadapi gitu ya ketika mengerjakan LCA, dan atau mungkin juga gimana terkait dengan verifikasi IPD dan sebagainya. Nah, mungkin sebelum lanjut lebih dalam gitu ya Bapak Ibu, saya mau ada sedikit polling gitu kalau Bapak Ibu yang available mungkin untuk join gitu ya dengan device-nya. Saya coba launch ini short aja Bapak Ibu. Ini pertanyaannya lebih ke arah seberapa familiar gitu ya Bapak Ibu dengan IPD gitu, dan apakah Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua, sudah pernah melakukan LCA maupun IPD gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa quick answer gitu ya untuk kita semua bisa dapat gambaran juga nih kira-kira seberapa familiar gitu dan mungkin udah pernah mengerjakan, biar nanti pembahasannya bisa lebih kita spesifikan gitu ya diskusinya. Oke, silahkan diisi. Iya, Bapak Ibu bagus juga nih kalau misalnya diisi, jadi kita bisa tahu nih sama-sama apa yang perlu kita pelajari dari Kak Glory siang hari ini ya, Cik. Ya, sebagian besar nih sudah kurang lebih familiar gitu ya jawabannya ya, somewhat familiar dengan IPD gitu. Kemudian dengan LCA, kayaknya udah banyak juga yang di sini sudah melakukan LCA. Walaupun mungkin masih ada juga yang belum sampai ke IPD gitu ya. Saya masih tunggu sedikit lagi, mungkin sudah 70% yang isi. Oke. Sip. Mungkin kayaknya sudah tidak bergerak lagi. Saya coba end poll ya, Bapak Ibu. Oke, sudah. Saya coba share resultnya, jadi Bapak Ibu juga sedikit terbayang gitu ya. Memang sebagian besar udah kurang lebih familiar gitu dengan IPD, jadi mungkin nanti saya nggak terlalu detail di bagian IPD-nya. Dan juga udah banyak yang melakukan LCA gitu ya. Tinggal nanti gimana dari LCA ini kita kembangkan ke IPD seperti apa. Walaupun mungkin ada sebagian kecil yang mungkin belum pernah juga, tapi it's okay gitu ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar lagi, nge-refresh lagi juga sedikit gitu terkait dengan IPD ini. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu partisipasinya. Saya lanjut ya. Nah, saya stop share. Sekilas gitu ya tadi untuk Bapak Ibu mungkin yang masih belum terlalu familiar dengan IPD, apa itu IPD? Secara definisi umumnya berdasarkan IPD ini mengacu ke ISO 14025 gitu. Termasuk juga dalam eco-label tipe 3 yang tujuannya adalah mengkuantifikasi dampak lingkungan dari life cycle sebuah produk yang memungkinkan adanya komparasi gitu ya antar produk yang memenuhi fungsi yang sama gitu. Ini perlu di-highlight bahwa IPD ini adalah deklarasi atau menghitung kuantifikasi dampak lingkungan dalam satu produk yang nantinya bisa di-compare jika memiliki fungsi yang sama gitu ya. Nah, ini juga nanti background-nya adalah LCA base. Jadi nomor satu ini IPD adalah LCA base. Yang kedua, apa saja yang dimasukkan di IPD, ada environmental impact, kemudian produk informasi, company information gitu ya. Ini bisa dipakai untuk media pemasaran juga. Kemudian nomor 4 ini adalah yang berbeda gitu, yang unik.
dibandingkan mungkin eco-label yang lain atau mungkin kajian LCA yang biasa adalah karena dilakukan verifikasi untuk laporan IPD ini oleh pihak ketiga yang independen, di mana nanti setelah diverifikasi akan diregistrasi gitu dan terbuka dapat diakses oleh publik gitu ya. Jadi sehingga menjadi media komunikasi yang transparan dan juga dapat nantinya dibandingkan untuk produk-produk dengan fungsi sejenis. Jadi secara singkat IPD ini ya dokumen gitu ya, secara fisiknya yang sifatnya udah standardized, LCA-nya sudah terstandar mengikuti nanti ada standar tertentu, kemudian sudah di-verified reportnya dan dikomunikasikan kepada publik gitu berdasarkan data LCA. Nah, IPD ini menjadi satu bagian gitu dari sustainability journey. Jadi kalau ngelihat journey-nya dari sustainability ini dari piramida ini background dasarnya memang LCA gitu. Bapak Ibu tadi sebagian besar belum melakukan LCA, data-datanya sudah ada gitu ya. Nah, setelah itu apalagi nih gitu dari data LCA ini, oleh karena itu tadi judul awalnya nggak cuma hanya sebatas data, tapi data ini tuh bisa dimanfaatkan ke banyak hal gitu. Salah satunya eco-labels ada di tingkat ketiga ya di sini, bahwa jadinya IPD ini nggak hanya masalah dokumen gitu ya, atau checklist yang udah dipenuhi gitu, tapi juga data atau informasi yang nantinya menjadi dasar yang kuat untuk mencapai path keberlanjutan gitu ya, atau jalur keberlanjutan dari perusahaan. Yang nantinya apa saja manfaatnya kita akan bahas lebih detail, tapi kuncinya adalah kata kuncinya mungkin eco-label yang sudah kredibel dan verified gitu ya, dibandingkan mungkin data LCA yang mungkin kebanyakan masih sifatnya internal. Nah, oleh karena itu signifikansinya gitu dari IPD ini secara umum adalah dia transparan karena di open ke publik dan semua asumsi standar yang digunakan itu akan dicantumkan gitu ya. Kredibel karena sudah di-verified juga oleh third party yang independen. Kemudian dapat meningkatkan customer trust gitu untuk dari produk untuk hasil environmental impact dari produk kita. Karena memang tidak hanya dipublikasikan di website yang resmi secara internasional melalui IPD internasional contohnya, atau mungkin ada IPD program operator lain, tapi juga itu terverifikasi dan transparan sehingga dapat meningkatkan trust gitu ya, kepercayaan dari customer, dan juga dapat menjadikan ini ciri khas atau added value untuk industri atau bisnis yang Bapak Ibu mungkin lagi kerjakan gitu ya produk-produknya. Nah, ini mengapa IPD menjadi penting gitu di market. Salah satunya adalah secara umum 4 hal ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian jadi pertanyaannya adalah lalu kenapa gitu ya setelah tahu kurang lebih seperti ini, mengapa perusahaan ini perlu adopt IPD gitu dalam company-nya, nggak hanya berhenti di LCA. Tadi kalau kita lihat tadi piramidnya, LCA itu masih yang bawah gitu ya. This is still masih the ground level data-data LCA, tapi terus IPD adalah salah satu path yang nantinya menuju sustainability goal. Nah, ini makanya mengapa perlu gitu ya kita sampai ke tahap IPD. Yang pertama tadi adalah IPD ini adalah salah satu path, jalur jalan gitu ya menuju sustainability goal, di mana kita mau merubah nih dari hanya sifatnya reporting tapi benar-benar dimanfaatkan untuk competitive advantage. Jadi memang sustainability journey ini tetap sifatnya sirkular gitu ya, tetap menggunakan prinsip life cycle. Dia selalu setelah kita mengeluarkan reporting pun akan dipakai lagi gitu ya sebenarnya untuk next improvement gitu. Makanya ini tetap menjadi bagian dari continuous improvement gitu dari suatu perusahaan. Yang setelah menghitung LCA, kemudian nanti hasilnya akan kita gunakan sebagai dasar improvement, resource efficiency misalnya. Kemudian menghasilkan IPD, di mana nanti IPD ini menjadi dokumen komunikasi yang nanti digunakan oleh stakeholder berikutnya gitu ya, untuk mereka juga melakukan improvement di produknya gitu. Nanti ada sedikit diagramnya yang mungkin menggambarkan, tapi salah satu part yang menjadi competitive advantage juga gitu ya melalui IPD yang tidak hanya reporting ini adalah menjadi persiapan gitu, getting ready untuk carbon tax dan juga carbon market, di mana nih sudah banyak gitu ya dicanangkan di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia juga sebenarnya sudah sejak 2023, tapi memang sampai saat ini masih dalam proses gimana
membangun sistem yang saling terintegrasi untuk carbon market dan carbon tax ini. Namun IPD ini menjadi dasar gitu ya, perhitungan yang sudah komprehensif, yang sudah lengkap di laporan IPD, itu bisa jadi bagian untuk masuk ke carbon tax dan market gitu. Karena di IPD sudah terverifikasi gitu ya, jadi nilai credibility-nya sudah bisa dipercaya gitu ya, dibandingkan mungkin hitungan internal yang belum melalui proses review. Sehingga ini akan lebih mudah untuk nantinya ya tinggal datanya di slice and dice gitu ya, Bapak Ibu mau pakai kemana aja tuh bisa gitu. Salah satunya adalah untuk ke carbon tax, dan nanti ada juga kalau di sektor konstruksi adalah CBAM gitu ya, Carbon Border Adjustment Mechanism. Nah ini adalah berikutnya gitu, bahwa IPD ini sebagai competitive advantage karena dapat juga memenuhi customer demand maupun regulatory alignment untuk responsible production atau consumption. Di mana hal ini jadi menggambarkan circular journey dari suatu produk gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat ketika setiap raw material ini A, B, C yang dari sisi kiri punya IPD-nya, informasi ini yang menjadi dasar untuk manufacturing atau plantation yang ABC ini juga menentukan material yang akan digunakan, material yang akan dipilih, dan juga untuk menghitung karbonnya misalnya ya, atau mungkin impact environmental yang lainnya. Karena dasarnya sudah menjadi data primer gitu ya, nggak lagi berupa asumsi, nggak lagi berupa mungkin data base generik, tapi punya data primer dari supplier sehingga lebih akurat nih sebenarnya berapa sih potensi dampak lingkungan dari produknya gitu. Apakah memang sudah baik atau mungkin harus di-improve lebih lagi. Dan ini terus berlanjut sampai ke proses distribusi, usage, sampai pun digunakan ketika end of life. Ketika nanti produknya sampai di end of life, di waste treatment, proses waste treatment-nya pun ada IPD-nya gitu ya Bapak Ibu. Beberapa tuh kalau dilihat nanti sudah ada IPD yang khusus waste management, di mana nanti ini berguna juga nih untuk produk-produk yang pakai recycled material contohnya, atau produk-produk yang pakai recovery waste yang sudah digunakan. Nah itu dengan produk tersebut sudah memiliki IPD, nah ini datanya sudah lebih terpercaya gitu ya. Jadi ini bisa menunjukkan responsibility-nya dari konsumen maupun juga produsen gitu. Di mana menjadi dasar juga untuk green public procurement gitu ya, dengan data-data IPD ini jadi bisa untuk membantu gitu ya, organisasi men-track sebenarnya apa sih kondisi sekarang dari tingkat impact yang dimiliki, kemudian apa yang harus diimprove gitu ya. Selanjutnya juga menjadi komunikasi antara B2B maupun juga B2C gitu. Di mana secara scope dari kalau kita lihat secara makro gitu ya, secara garis besar, bahwa ini menjadi juga bagian untuk mensupport sustainability financing. Nanti mungkin kita ada sedikit bahas lebih lanjut gitu ya, tentang sustainability financing, tapi ini menjadi bagian gitu yang diminta ketika perusahaan ingin mendapatkan sustainability financing. Nah, ini juga selain itu di Green Public Procurement, IPD ini jadi dasar gitu ya untuk supplier selection contohnya. Di mana ketika dokumen IPD di sini sudah terverifikasi, pemilihan supplier pun juga jadi lebih bisa di-compare gitu ya. Karena sebelumnya kalau tanpa IPD, standarnya bisa berbeda-beda tuh antara laporan LCA, misalnya produsen A dengan produsen B. Tapi ketika dua-duanya sama-sama sudah disusun menggunakan IPD, maka itu sudah lebih comparable karena skopnya sudah terstandar dan juga sudah sama gitu. Jadi ini bisa lebih meningkatkan terkait dengan Green Public Procurement. Nah, di mana IPD ini sekarang ini data tahun 2024 terakhir gitu Bapak Ibu sudah menembus 10.000. Kalau bisa dilihat progresnya sangat eksponensial di 2 tahun terakhir. Cukup naik signifikan gitu ya produk-produk yang sudah dilakukan di publikasi dengan IPD. 80% masih di sektor konstruksi, kemudian sisanya ada di food and beverage, kemudian paper dan plastik, dan juga ada beberapa yang non-construction metal gitu ya, atau plastik. Tapi ini secara keseluruhan meng-highlight bahwa urgensi atau mungkin esensi dari IPD ini semakin meningkat gitu ya, dibutuhkan oleh banyak pihak untuk pelaporan tidak hanya dari government maupun juga dari sisi konsumen dan juga financing. Nah, ini mungkin sedikit contoh untuk Bapak Ibu tadi yang mungkin masih belum familiar IPD itu seperti apa.
Jadi ini biasa kita selalu analogikan seperti hasil laporan medical check up kita gitu Bapak Ibu, di mana dokumen ini merujuk pada satu produk. Produk ini nanti ada informasinya, produknya jenisnya apa, kemudian tipe produknya seperti apa gitu ya. Company profile juga ada di dokumen ini. Dan nanti ada data-data yang menjadi main utama informasi adalah data environmental impact ini. Jadi berapa nilai impact global warming-nya, water scarcity-nya, mungkin dampak asidifikasi hujan asam maupun eutrofikasi, ini tertuliskan gitu ya angka-angkanya yang jadi dasar gitu. Ibaratnya hasil medical check up kita gitu ya. Ini nanti siap untuk digunakan untuk yang lebih dalam lagi. Nah, ini adalah gimana EPD sebenarnya nanti akan digunakan untuk dekarbonisasi. Ini adalah beberapa contoh EPD yang di Southeast Asia sendiri sudah mulai meningkat gitu ya trennya. Dari kebanyakan mungkin ada construction dari semen, concrete, steel, energy power generation, juga fertilizer, di mana Bapak Ibu nanti bisa akses secara lengkapnya di environdeck.com untuk EPD secara global. Tapi untuk EPD yang mungkin Bapak Ibu mau lihat dari skopnya Southeast Asia nih apa saja gitu yang sudah keluar, itu bisa di epdsoutheastasia.com. Itu di kami juga sudah direkapkan yang mana saja dari negara-negara Southeast Asia. Nah, ini adalah sekilas contoh EPD gitu ya. Terlepas dari dokumennya yang tadi kurang lebih isinya ada informasi dampak, EPD ini juga bisa dituliskan pada packaging gitu ya, pada label dari produk tersebut. Ketika ditulis ada tulisannya EPD, berarti ini data-data environmental impact-nya sudah terverifikasi, sudah dipublish, dan juga biasanya ada yang memasukkan seperti barcode gitu, jadi tinggal di-scan nanti keluar gitu ya. Seperti nutrition fact yang Bapak Ibu bisa lihat kalau ketika beli makanan gitu ya di packaging dari food and beverage itu kelihatan ya kalorinya, gulanya seperti apa. Nah, ini pun sama. Gitu. Jadi ini akan jadi media untuk sebenarnya traceability dari suatu produk juga gitu ya Bapak Ibu ya, dari hulu sampai hilir EPD ini jadi informasi yang sangat kuat gitu untuk traceability dari suatu produk. Nah, kemudian ini adalah tidak hanya environmental gitu ya. Sebelumnya kita banyak fokus di environmental, tapi saya mau coba sedikit up ada EPD yang sosial gitu Bapak Ibu. Ini masih sangat baru, hanya satu-satunya gitu ya, baru keluar juga di 2023. Disebutnya SPD gitu ya, Social Product Declaration sebenarnya. Mungkin bukan social EPD tapi mereka sebutannya SPD. Ini adalah social EPD pertama gitu terkait dengan ini tren gitu ya. Mereka akan ada akses terkait dengan work-nya, apa pekerjanya seperti apa, lingkungan pekerjanya seperti apa gitu ya, work life balance-nya dan lain-lain gitu ya terkait dengan ini Bapak Ibu mungkin nanti bisa lihat di environmental.com. Itu ada SPD. Mungkin nanti kalau mau tahu lebih detail tentang sosial bisa lihat recording last webinar kita juga tentang sosial LCA Bapak Ibu. Gitu. Jadi itu memang masih baru gitu ya, belum banyak EPD-nya, belum banyak yang masuk ke arah sana. Tapi ini juga jadi informasi yang penting gitu ya, bahwa kedepannya ini akan tidak hanya environmental tapi sosial pun sudah mulai masuk ke perhitungan yang sifatnya kuantitatif gitu. Jadi nggak hanya kualitatif yang mungkin subjektif tapi bisa terukur gitu. Nah, kemudian EPD ini juga digunakan untuk sustainable infrastructure atau green building, di mana sebagai syarat gitu ya Bapak Ibu kalau mau bilang building kita green apa enggak gitu ya. Ini syaratnya adalah green building ini harus menggunakan material-material yang memang sustainable gitu. Dan cara membuktikannya mungkin material tersebut low impact atau mungkin pakai recycled material jadi lebih nilainya lebih rendah karbonnya gitu ya, adalah dengan menggunakan EPD gitu. Mengapa tidak LCA? LCA pun bisa gitu ya sebenarnya Bapak Ibu, tapi tadi LCA ini belum terverifikasi, jadi secara scope bisa jadi beda-beda nih gitu ya. Karena kan nanti kalau kita mau berbicara satu building komponennya sangat banyak, kalau kita pakai semen dengan LCA yang berbeda-beda standarnya kan jadi tidak reliable gitu ya untuk datanya. Tapi kalau ketika kita pakai semen yang sudah ada EPD-nya, itu kita udah yakin bahwa datanya sudah scope-nya sama nih gitu ya. Jadi menjaga konsistensi, menjaga kredibilitas dari data-data tersebut. Jadi kalau nanti dilihat harapannya nih green building semua udah ada informasi EPD-nya gitu dari mulai gentengnya, mungkin betonnya gitu ya, semennya,
nanti kayunya semuanya lengkap gitu ya. Ini yang bisa digunakan untuk green building. Berikutnya nggak kalah pentingnya gitu ya Bapak Ibu, adalah IPD ini sebenarnya untuk track dan improve sustainability efforts kita gitu. Di mana data-data IPD ini contoh saja gitu ya, dari hasil data analytics kita gitu, distribusi normal dari contoh nih konstruksi, di mana nanti data-data IPD yang ada dengan produk yang sama, kita bisa lihat nih distribusinya kurang lebih seperti apa dan positioning perusahaan kita tuh di mana gitu ya. Jadi ini media tracking kita, media improvement kita nggak selalu harus lebih baik gitu ya Bapak Ibu, karena kan mungkin ada produk-produk yang berasal dari negara yang berbeda dengan teknologi yang berbeda gitu ya, tapi seenggaknya ini jadi dashboard kita gitu untuk tahu kondisi produk kita tuh seperti apa dibandingkan yang lain. Kalau ketika itu lebih tinggi, alasannya apakah karena letak geografis, mungkin energi yang digunakan, teknologi, nah itu bisa ditelaah lebih dalam lagi gitu ya. Tapi untuk bisa masuk ke improvement tersebut, kita butuh data yang solid, data yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan data IPD gitu sebenarnya dibandingkan data LC internal yang mungkin standarnya tadi berbeda-beda gitu ya. Jadi ini salah satu contoh yang kedepannya akan terus dikembangkan gimana IPD ini bisa di media continuous improvement atau monitoring evaluation gitu ya, di tempat Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian ini tadi sedikit terkait dengan IPD untuk sustainable financing, di mana data IPD ini bisa digunakan untuk nantinya mendapatkan dukungan atau investasi hijau gitu ya, di mana ketika nanti data IPD menjadi dasar untuk carbon reduction atau resource efficiency, nah ini bisa digunakan untuk biasanya dari tim financial di perusahaan untuk mendapatkan green bond atau sustainability funds dan lain-lain gitu. Nah, di mana ini ada contohnya sebelumnya dari Java gitu ya, salah satu yang sudah mempraktekkan bahwa IPD atau LCA ini tidak hanya berhenti di paper gitu, tapi justru bisa menghasilkan benefit untuk operasional efisiensi di perusahaan maupun bisa menarik investor gitu ya untuk membantu mendukung mereka mengurangi dampak lingkungan dari produknya gitu. Jadi kalau dulu seringkali kita punya pola pikir bahwa sustainability itu mahal gitu ya. Sustainability itu justru mengeluarkan uang gitu ya Bapak Ibu. Tapi ini salah satu bukti bahwa sustainability ini justru bisa mendapatkan uang gitu ya kalau segi dari sisi ekonomi gitu. Bahwa justru bisa dipakai untuk menarik nih siapa yang membantu kita untuk improve gitu ya, membuka peluang investor asing atau maupun orang-orang yang mau investor yang terkait dengan sustainability fund bisa mendukung gitu ya project-project continuous improvement di perusahaan. Ini salah satu buktinya. Kemudian berarti secara general gitu ya, mungkin saya mau rangkum sedikit bahwa IPD ini akan jadi relevan tadi karena competitive advantage dan consumer expectation yang terus mendorong adanya transparansi dan produk yang lebih sustainable. Kemudian juga ada regulatory alignment, banyak regulasi seperti CBAM atau dari carbon tax, carbon market, atau di Indonesia mungkin proper gitu ya. Tapi yang saya mau highlight lebih gitu dibandingkan dua halnya adalah internalnya adalah untuk track improvement, di mana perusahaan bisa terus mereduksi karbonnya atau impact-nya, bisa menggunakan resource efisiensi, dan juga nanti menuju net zero carbon gitu ya. Dan nanti ada sustainability financing yang lebih bermanfaat lagi, di mana justru nanti perusahaan bisa mendapatkan benefit lebih gitu dari sustainability financing maupun nanti mungkin ada carbon credit dan lain-lain. Dan salah satunya yang terakhir gitu ya, bagaimana IPD ini menjadi sangat penting gitu ya, relevan dibandingkan mungkin LCA yang masih internal adalah untuk prevent greenwashing gitu ya Bapak Ibu. Ini salah satu yang di-highlight ketika semakin meningkatnya orang yang mengakukan LCA, semakin banyaknya juga mungkin IPD, justru sebenarnya semakin tinggi potensi ketika orang melaporkan sesuatu hal yang mungkin belum lengkap gitu ya. Artinya ketika mereka report mungkin, karbonnya untuk produk mereka 10 kg misalnya. Tapi 10 kg ini ternyata belum memperhitungkan infrastruktur, belum memperhitungkan misalnya proses maintenance atau dan lain-lain gitu ya. Skopnya masih tidak standar. Tapi dengan adanya IPD, dengan skop yang sudah ditentukan,
nanti oleh PCR dan lain-lain, itu justru bisa menjaga gitu greenwashing ini tidak terjadi gitu ya. Di mana nih jadi satu isu yang sering kita temui, banyak laporan LCA yang juga kita pertanyakan nih gitu ya, ini benar nggak ya hitungannya dan lain-lain gitu, sudah tersandat apa belum. Oleh karena itu IPD menjadi media gitu untuk LCA yang terverifikasi dan mencegah pelaporan atau klaim yang mengaku mungkin produk hijau gitu ya. Ini adalah contoh-contoh saja Bapak Ibu di mana sudah banyak yang ter-highlight gitu ya terkait dengan greenwashing dari produk-produk yang mengaku mungkin produknya rendah karbon, tapi mungkin tidak ada bukti yang bisa dijustifikasi. Tapi dengan IPD yang terpublikasi, konsumen bisa melihat sendiri gitu ya datanya, dan juga bisa bertanya gitu kepada IPD owner-nya untuk menanyakan, oh kenapa angkanya sekian misalnya gitu ya, itu kontak personnya sudah tersedia di IPD, sehingga konsumen yang mau pakai data itu pun bisa langsung gitu ya bertanya. Nah ini terlepas setelah dari pentingnya IPD tersebut, gimana kita prepare LCA report yang ready gitu ya untuk IPD verification. Yang ini mungkin jadi banyak challenge untuk Bapak Ibu sekalian LCA practitioner gitu. Ada beberapa tips yang mungkin saya mau highlight. Yang pertama adalah master the standard. Ini artinya paling penting gitu ya Bapak Ibu untuk pertama kali sebelum melakukan LCA gitu, jika memungkinkan pahami gitu ya atau master kuasai gitu standar yang akan digunakan gitu. Jadi ini untuk mencegah jangan sampai setelah mengerjakan LCA oh ternyata kurang masukin scope ini atau kurang harusnya datanya dibutuhkan spesifik dan lain-lain gitu. Jadi harus mengulang lagi collect data misalnya atau mengulang lagi prosesnya. Jadi ini jadi sangat penting yang saya mau highlight karena sering ketemu juga gitu ya. Kurang lebih problemnya terkait dengan standar gitu. Terkait dengan lingkup, skopnya apa yang harus dimasukkan itu mungkin masih belum sesuai dengan PCR. Sehingga ini perlu di highlight lebih lagi. Kemudian ini adalah contoh-contoh di environmental.com. Bapak Ibu bisa cari standar-standar yang tersedia gitu ya. Ada juga template-template IPD-nya. Ini sangat lengkap untuk dipelajari gitu ya sebelum nanti benar-benar menghitung gitu sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah perhatikan gitu ya data quality, terutama yang ada tulisan shall, should, may gitu dalam standar tersebut. Ini menjadi penting Bapak Ibu untuk di-highlight. Ketika shall artinya sudah wajib harus seperti itu gitu ya, nggak ada toleransi. Tapi kalau should berarti masih kalau ada baik, tapi kalau tidak ada nggak apa-apa gitu ya. Kalau may juga levelnya lebih rendah lagi, berarti tidak harus gitu. Tapi semua kata-kata yang ada shall-nya ini menjadi highlight yang Bapak Ibu perlu perhatikan ketika nanti mengerjakan LCA untuk IPD gitu. Karena ini jadi salah satu biasanya kendala ketika ketemu oh ada yang tidak sesuai PCR itu terutama data quality gitu ya. Data primer, yang mana boleh data primer, yang mana yang mungkin boleh data sekunder. Kemudian berikutnya adalah engage expert gitu ya ketika dibutuhkan. Artinya ketika membaca standar, kita nggak bisa pungkiri, bisa jadi dua orang yang berbeda membaca kalimat yang berbeda bisa jadi salah pengertian gitu ya. Itu sering terjadi juga gitu. Mungkin di kehidupan sehari-hari hal yang sama dengan cara baca yang berbeda atau perspektif yang beda bisa jadi interpretasinya beda gitu. Ini sering ditemui gitu Bapak Ibu, terutama dalam membaca standar PCR atau mungkin nanti ada GPA dan lain-lain gitu. Dan ketika ada keraguan, saya encourage gitu ya Bapak Ibu untuk tanya gitu ya expertnya di mana di setiap PCR ini ada kontaknya Bapak Ibu. Kita juga sering tanya nih LCA sebagai LCA practitioner, saya pun sering tanya nih kalau misalnya ada PCR yang saya bingung nih maksudnya apa ya gitu ya. Jadi di apapun yang kita ragukan gitu ya, coba ditanyakan. Itu saya encourage Bapak Ibu juga untuk bisa email misalnya PCR moderatornya atau mungkin tanya ke LCA practitioner yang mungkin udah pernah juga melewati masa-masa verifikasi produk yang sama misalnya, untuk lebih memahami agar tidak salah interpretasi gitu terkait kebutuhan yang diinginkan oleh PCR. Kemudian tips berikutnya adalah ketika membuat IPD report atau mungkin LCA report ini keep it concise dan clear gitu ya Bapak Ibu. Ini tips yang mungkin saya coba berikan bahwa di environment.com ini ada
verification list. Ini saya contoh screenshotnya. Ini adalah checklist apa aja sih yang sebenarnya perlu ada di LCA report maupun di IPD dokumen. Jadi keep it concise sesuai dengan checklistnya, sehingga tidak ada informasi yang mungkin sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan gitu ya, yang nanti malah jadi communication atau mungkin jadi membingungkan pembaca atau membingungkan verifier gitu. Nah, itu yang sering terjadi, jadinya mungkin tidak konsisten gitu ya. Kadang di atas bilang A, di bawah bilang B gitu misalnya. Tapi karena informasi yang sebenarnya mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Jadi disarankan untuk selalu lihat verification checklist biar Bapak Ibu juga lebih terarah. Gitu. Dan ini sekilas aja common error yang ada di LCA report ini apa aja gitu biasanya Bapak Ibu yang mungkin jadi perhatian ketika nanti menyiapkan IPD. Biasanya ada incorrect atau inkonsistensi dalam unit maupun informasi. Kemudian misunderstanding dari mass balance atau mungkin circularity gitu ya Bapak Ibu, yang mungkin perlu diperdalam lagi nanti terkait dengan LCA-nya, bagaimana input-output, konsep input-output atau konsep circularity gitu ya, apa yang harus dihitung, tidak dihitung. Kemudian tadi unnecessary atau incorrect revision, jadi mungkin stick dengan verification checklist, jadi terkait dengan informasi-informasi yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan gitu ya, itu mungkin bisa dihindari agar jangan sampai ada unnecessary atau incorrect revision gitu ya ketika merevisi, jadi merevisi hal-hal yang tidak mungkin tidak terlalu diperlukan. Kemudian poorly organized atau direct reporting, jadi ini mungkin juga sedikit suggestion di mana reportingnya dapat dibikin lebih concise mengikuti saja flow LCA. Kemudian juga considering verifier atau misalnya reader perspektif gitu ya. Ini jadi hal yang penting gitu ya di LCA. Komunikasi ini menjadi suatu hal yang kadang perlu brainstorming juga bagaimana menyampaikan informasi yang mudah dibaca oleh reader gitu ya, nggak hanya untuk orang umum tapi juga mungkin untuk independent verifier. Kita harus mengerti apa yang standar yang terkait, mungkin apa yang diinginkan, sehingga proses verifikasi dapat lebih cepat gitu. Dan yang terakhir adalah underestimating timeline management. Jadi ini mungkin juga salah satunya juga untuk first time practitioner gitu ya, mungkin ketika membuat timeline terkait dengan IPD verification juga perlu diperhatikan bahwa akan berbeda gitu ya proses verifikasi antara mungkin LCA practitioner yang sudah beberapa kali mengerjakan IPD dan yang belum, sehingga butuh allowance untuk learning-nya, untuk nanti mungkin revisinya biasanya akan lebih banyak gitu ya untuk first timer practitioner. Jadi ketika membuat timeline perlu diperhatikan gitu. Nah, berikutnya ini sedikit aja mungkin Bapak Ibu bisa share juga di chat kali ya, karena mungkin waktu kita terbatas. Untuk nanti kalau ada pertanyaan, sebenarnya apa sih yang paling challenging gitu ya Bapak Ibu temukan ketika menyiapkan laporan LCA maupun juga nanti IPD. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa share nanti di chat, kita bisa discuss. Dan ini terakhir gitu ya Bapak Ibu, salah satu challenge yang saya mau highlight juga terkait dengan IPD verifikasi ini adalah internal data management di setiap perusahaan yang mungkin juga perlu diperhatikan atau diperbaiki gitu ya, yang dimana seringkali ditemukan bahwa sebenarnya karena data-data di internalnya mungkin belum terstruktur atau belum konsisten, sumber-sumber datanya mungkin belum terkumpul, sehingga mungkin menyulitkan proses LCA maupun IPD gitu ya. Ketika nanti di IPD verifier bertanya, ketika get back ke orang di lapangan mungkin ya mencari datanya bingung lagi gitu ya, oh datanya sumber dari mana ya gitu. Jadi sehingga internal data management jadi sangat penting gitu, yang menjadi challenge kebanyakan kita lah gitu ya. Kami juga merasakan hal yang sama gitu. Kemudian yang kedua adalah fear of poor results. Nah, ini juga mungkin saya highlight sedikit bahwa seringkali yang menghalangi kita menggunakan IPD dengan lebih maksimal adalah ketakutan gitu ya bahwa hasilnya jelek gitu ya Bapak Ibu. Ketika hasilnya jelek, nanti mau dipublish seperti apa gitu ya. Ibaratnya kalau kita analoginya medical check up gitu, lebih baik kita nggak tahu nih kita ada sakit apa gitu kan. Jadi kebanyakan Bapak Ibu nggak mau medical check up gitu ya. Padahal sebenarnya hal yang penting gitu. Karena seringkali kita ketemu juga nih gitu ketika melakukan IPD, hasilnya kurang bagus gitu ya, jadinya mundur gitu ya. Padahal mau di-highlight oleh kami adalah bahwa
kita harus embrace gitu ya, proses of improvement ini, sustainability effort ini tuh nggak hanya resultnya tuh harus bagus di awal gitu ya Bapak Ibu, tapi kita embrace tiap proses improvementnya, IPD jadi poin untuk startnya seperti apa, nanti di measure, nanti akan berprogres seiring waktu sampai mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Jadi tidak perlu takut hasilnya jelek gitu di awal Bapak Ibu, tapi jadikan IPD ini tools untuk track dan improvement tadi gitu. Dan ini terakhir Bapak Ibu, take aways-nya adalah bahwa IPD ini jadi krusial untuk competitive advantage, transparansi, dan juga di mana komunikasi melalui IPD ini sama pentingnya dengan mengumpulkan data LCA gitu. Dan yang terakhir, barrier-barrier terkait yang perlu kita hadapi bersama atau mungkin manage bersama adalah terkait data internal dan juga overcoming tadi fear kalau ketika hasilnya jelek gitu ya Bapak Ibu, gimana hasilnya ini justru digunakan untuk hal yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Wah, sepertinya udah banyak nih Kak Gloria di chat. Mungkin kita bisa mulai dari yang pertanyaan pertama ya Kak Gloria. Dari Mbak Nabila Rizky dari Icon. Pertanyaan pertamanya, maksud dan peran IPD menjadi dasar dalam carbon market. Karena yang baru dipahami perihal carbon tax atau carbon market biasanya menggunakan data dari GHG reporting. Itu bagaimana? Kemudian yang kedua, bagaimana peran atau kaitannya IPD dengan sustainable procurement? Dan yang ketiga, apakah penerapan IPD dapat mendukung transparansi dalam pelaporan skop 3 emisi GRK pada supply chain dan pelaporan CDP? Ya, oke. Saya langsung jawab. Terima kasih Mbak Nabila. Jadi memang untuk carbon tax gitu dan carbon market ini kalau yang terkait dengan GHG reporting itu biasanya kan skalanya perusahaan gitu ya. GHG reporting ini levelnya level organisasi. Tapi untuk nanti ke depannya gitu seperti contohnya CBAM itu di konstruksi carbon border adjustment mechanism ini sifatnya lebih ke per produk gitu ya. Dimana kalau ngomongin mungkin karbon per produk itu konsepnya menggunakan konsep LCA dan juga EPD. Dimana ketika nanti misalnya kita menghitung karbon untuk produk A gitu ya dengan LCA base yang nanti sudah terverifikasi EPD. Nah ini biasanya jadi dasar untuk nantinya melaporkan nilai EPD suatu produk gitu sih sebenarnya Bu. Gitu. Jadi kalau misalnya GHG produk reporting biasanya lebih ke arah level organisasi, memang tergantung kebutuhan ya gitu. Nanti tergantung standar yang akan diikuti. Tapi beberapa itu yang saya tahu juga sudah masuk ke level produk gitu. Jadi carbon tax-nya per jenis produk yang kalau mau ekspor terutama gitu ya, ekspor import itu per produk makanya menggunakan perhitungan LCA atau EPD. Kemudian kaitannya dalam sustainable procurement adalah contohnya tadi yang di GPP gitu ya, Green Product Procurement. EPD ini akan jadi informasi gitu atau dasar ketika nanti melakukan supplier selection contohnya misalnya. Gitu. Jadi ketika mau beli barang atau material gitu ya, itu biasa misalnya contohnya semen gitu, semen merek A, merek B, nah sama-sama udah punya EPD-nya itu bisa di-compare gitu Bapak Ibu. Jadi nanti ini masih berkembang karena kita juga sempat ada engagement dengan beberapa kementerian gitu untuk mengembangkan sistem GPP ini di Indonesia seperti apa, dan salah satu informasi yang mau dimasukkan di platform tersebut adalah EPD gitu atau hitungan LCA untuk produk tersebut. Begitu kurang lebih. Kemudian nomor 3 jawabannya ya bisa mendukung transparansi pelaporan skop 3 benar gitu karena kalau skop 3 yang biasanya kita sering lihat gitu di laporan mungkin sustainability reporting itu saat ini mungkin belum ada skop yang maksudnya lebih fleksibel ya. Oh mau masukin bisnis travel bisa atau nanti mau masukin employee commuting atau mau masukin apa tuh masih mungkin sifatnya opsional karena nggak semua perusahaan bisa melaporkan semuanya. Tapi ketika menggunakan EPD yang mungkin memang sifatnya masih product based tapi skopnya nanti sudah jelas gitu ya diatur di produk kategori rules apa aja raw material production misalnya harus masuk gitu ya, transport dari supplier harus masuk misalnya seperti itu, jadi lebih mudah dikomparasi sebenarnya. Jadi
saling mendukung sebenarnya Bu gitu ya, antara IPD yang scope 3 untuk produk nanti dilengkapi dengan yang mungkin level organisasi yang bisnis travel atau employee commuting gitu sih sebenarnya. Mungkin kalau misalnya boleh menambahkan Kak Gloria, kalau untuk di scope 3 reporting sendiri kan ada kategori 1 yang purchase goods and services. Di situ dari JJ Protocol sendiri juga udah memberikan beberapa metode gitu ya. Sementara yang paling baiknya adalah memang kan yang menggunakan data dari supplier langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya supplier sudah memiliki IPD, justru itu akan meningkatkan data quality dari perhitungan emisi kategori 1 dari scope 3 tadi. Mungkin itu kali ya yang bisa ditambahin dulu untuk saat ini ya. Betul. Itu kurang lebih. Mungkin kalau boleh kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Dari Pak Aulia Anwar ya. Ini selamat sore, ingin bertanya bagaimana informasi environmental impact atau inventory dari suatu dokumen IPD dimanfaatkan sebagai sumber data untuk kajian LCA produk lain. Dan kalau misalnya menggunakan impact assessment method yang di IPD dengan metode tertentu, tetapi kajian LCA mau menggunakan metode yang lain, CML atau RSP, seperti apa integrasinya, dan apakah bisa dilakukan pada software simulasi LCA yang sudah ada? Jawabannya bisa gitu ya Pak Aulia. Jadi mungkin yang pertama dulu bagaimana gitu ya informasi IPD ini dimanfaatkan untuk LCA. Itu biasanya kita langsung pakai data environmental impact-nya, global warming-nya berapa gitu ya, udah sifatnya yang hasil karakterisasi gitu istilahnya kalau di LCA. Nilai GWP-nya berapa, nilai acidifikasinya berapa, nah itu kita masukkan sebagai inventory dari material yang akan kita gunakan gitu. Nah, kendalanya memang seringkali terkait dengan metode gitu ya. Namun saat ini kebanyakan gitu ya, semua sudah dianjurkan menggunakan EN 15804 gitu. Sehingga harusnya lebih harmonize gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kajian LCA yang masih menggunakan metode lain, CML atau resepi, nah ini sebenarnya ada nilai konversinya, Pak gitu ya. Biasa kalau pakai software itu ada emission factor yang dipakai di CML atau resepi. Nah itu biasa kita bisa compare juga sih dengan EN kalau beda-bedanya dikit. Beda-bedanya kadang sedikit gitu ya, jadi nggak masalah. Tapi kalau nanti bedanya terkait dengan unit, misalnya contohnya kadang acidifikasi itu ada yang unitnya SO2, ada yang pakai mol H+ gitu kalau AN. Nah, itu ada konversinya, Bapak bisa lihat aja dari metodenya gitu ya. Antara resepi atau yang AN tuh dia ada konversi antara SO2 ke mol H itu seperti apa. Nah, biasanya kita convert dulu tuh Pak gitu. Untuk bisa menyeragamkan setidaknya unitnya sama gitu. Karena biasanya kalau ngomongin emission factor tidak terlalu berbeda jauh sih antara CML, resepi, dan EN gitu ya. Maksudnya misalnya 1 CO2 ke CH4 ya kurang lebih di kisaran 29, misalnya itu 28, tapi nggak yang sampai significantly different gitu. Jadi masih aman dan diterima biasanya. Itu mungkin enggak ya. Thank you Kak Gloria. Semoga jawabannya sudah membantu ya Pak Aulia. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang bisa di-unmute dan ditanyakan lebih lanjut ya. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Syafira. Izin bertanya, apakah IPD harus mencakup seluruh siklus hidup dari cradle to grave? Dan berdasarkan pengalaman Ibu Gloria sebagai verifier, kesalahan apa yang paling sering ditemukan dalam laporan LCA untuk IPD? Kayaknya yang kedua udah terjawab tadi ya, di bagian tips and tricks ya. Iya, betul. Gitu. Yang kedua udah Bu Syafira gitu ya, kurang lebih kesalahannya inkonsistensi dan mungkin nggak sesuai dengan PCR gitu. Jadi memang tahap pertama perlu kita menguasai gitu standarnya seperti apa. Yang pertama gitu, apakah IPD harus mencakup seluruh siklus hidup produk? Jawabannya iya gitu ya, tapi siklus produk ini bisa berbeda-beda nih Bu gitu antara beberapa jenis produk. Contohnya untuk produk-produk yang mungkin seperti plastik itu siklusnya memang cradle to grave ya, tapi ada produk-produk yang sifatnya intermediate gitu ya, seperti contohnya kadang semen gitu ya, itu di PCR-nya pun dibatasi bahwa siklus hidupnya itu sampai cradle to gate gitu. Karena setelah itu kan semen akan dicampur dengan banyak material, end of life-nya sudah tercampur lah biasanya. Nah itu ada beberapa syarat di PCR atau di produk kategori rules
untuk produk-produk intermediate itu ada 3 syarat gitu ya. Salah satunya kalau sampai ketika di end of life-nya tidak dapat teridentifikasi sebagai produk yang spesifik seperti yang awal, itu scope-nya adalah sampai ke to gate gitu biasanya. Gitu Bu. Jadi memang jawabannya seluruh siklus hidup tapi tergantung jenis produk. Tapi kalau produk intermediate biasanya sampai gate aja sih kebanyakan gitu Bu. Gitu kurang lebih. Semoga terjawab ya. Mm-mm. Mungkin tadi ada yang bertanya terkait PCR produk farmasi. Oke, ini di sini udah dibalas oleh admin webinar kita. Kalau untuk PCR library untuk produk farmasi saat ini sepertinya baru ada yang blood and blood derived products ya. Jadi mungkin nanti bisa terus dicek IPD International PCR Library-nya supaya kalau misalnya ada update langsung terupdate di situ. Dan kalau misalnya memang membutuhkan PCR untuk farmasi gitu ya, mungkin ini boleh saya turunkan sedikit ya pertanyaannya ya ke Bu Gloria, ke Kak Gloria. Kalau misalnya PCR dari produk yang kita mau tuh nggak ada langsung gitu ya, best approach-nya atau second best practice-nya seperti apa tuh? Ya, kalau untuk IPD memang saat ini selalu disuggest untuk kita sama-sama develop PCR gitu ya Bapak Ibu, karena memang LCA masih sedang berkembang gitu ya. IPD juga lagi banyak berkembang produk-produk baru. Memang sebelum semua PCR ada gitu. Jadi memang kita di sini juga dari Pro LCA juga encourage gitu Bapak Ibu praktisi. Ya misalnya ada produk-produk tertentu nih yang sudah banyak demand-nya gitu ya, tapi belum ada PCR-nya. Bisa kontak kita juga gitu untuk sama-sama kita develop gitu. Jadi 2 tahun lalu kalau nggak salah kita juga sempat bantu develop untuk PCR oil and gas gitu ya, karena ada demand-nya kebetulan. Jadi kita dapat kesempatan nih gitu, tim dari Indonesia ini mendevelop PCR yang bisa dipakai secara internasional gitu ya Bapak Ibu. Jadi juga bisa menyesuaikan dengan kondisi dan juga pengalaman yang Bapak Ibu punya gitu di lapangan, seperti apa skopnya, misalnya boundernya seperti apa. Nah itu bisa kita develop bersama, biasanya bersama asosiasi juga, dan juga mungkin melibatkan beberapa expert di bidangnya, biasanya untuk develop PCR. Nah, tapi kalau misalnya ternyata misalnya belum ke arah sana, karena biasa develop PCR juga cukup lama ya, harus direview, mungkin 1-2 tahun. Memang saat ini salah satu opsi lainnya adalah Bapak Ibu bisa coba kontak PCR admin gitu ya di IPD Internasional. Jadi kadang mereka jika ada produk yang similar, mereka memperbolehkan kita pakai PCR yang similar gitu ya. Ada hal-hal case-case tertentu sih, memang tidak selalu semua, tapi siapa tahu kita cari, oh nggak ketemu, tapi ternyata ketika kita tanya ke mereka, oh ada nih bisa pakai ini mungkin yang bisa digunakan juga. Nah itu sempat ada case seperti itu. Jadi memungkinkan juga kalau memang case-nya tertentu ya. Tapi kadang kalau memang tidak ada, dari mereka pun dari pusat akan info, oh perlu develop PCR gitu sih. Kurang lebih. Thank you, Kak Gloria. Mungkin ini lanjut pertanyaan berikutnya, lumayan menarik ya, dari Ibu Tampita Panggabean. Izin bertanya, akhir-akhir ini cukup sering baca postingan di LinkedIn yang dipost oleh praktisi dan profesional LCA dan IPD. Tapi banyak dokumen IPD yang sudah dipublish namun dianggap kualitasnya tidak mumpuni. Sayangnya karena tidak bisa tertrace, kita nggak tahu siapa program operator, verificator, dan IPD owner yang berkaitan. Apakah Bu Gloria punya hal yang mau dibagikan terkait ini? Baik, terima kasih Bu Tabita nih, menarik pertanyaannya karena memang jadi concern dari kami juga, dan ternyata sudah ditangkap gitu ya concern ini oleh IPD Internasional, contohnya kalau di program operator kami gitu. Ini salah satu highlight yang juga mungkin saya pertimbangkan adalah walaupun mungkin sudah jadi IPD, tadi ada potensi mungkin tadi ada yang error-error gitu ya, pasti gitu. Apalagi mungkin IPD-IPD yang baru pertama kali, karena kan IPD baru mulai growth ya gitu ya Bapak Ibu. Nah, di IPD Internasional ini mulai tahun ini sebenarnya mereka ada launching suatu platform untuk kita mengajukan feedback atau mungkin pertanyaan atau komplain gitu. Tapi ini sifatnya masih di lingkup internal verifier gitu ya. Tapi kalau untuk
praktisi gitu yang ketika nanti melihat IPD itu ada yang aneh gitu atau mungkin merasanya nih kok tidak sesuai. Nah, itu Bapak Ibu bisa email ke IPD Southeast Asia. Nanti dari Southeast Asia itu akan masukkan ke platform tersebut gitu. Jadi kami pun juga saat ini ketika nanti baca IPD misalnya mau dipakai untuk kajian kami gitu ya. Ketika ada menemukan ada yang aneh-aneh, nah kita report ke platform tersebut yang memang aksesnya saat ini nggak dibuka ke sembarang ke banyak orang gitu ya. Memang kita filter juga gitu yang pelaporannya. Jadi bisa Bapak Ibu laporkan di IPD Southeast Asia. Nah, menanggapi memang ada hal-hal yang kualitasnya tadi bisa jadi ada error-error gitu ya. Saat ini dari IPD Internasional lagi cukup concern, artinya sudah mengerjakan gitu terkait hal tersebut. Jadi setiap ada pelaporan komplain atau feedback itu langsung diarahkan ke verifier yang bertanggung jawab atas IPD tersebut dan juga IPD owner-nya gitu. Kami pun sebagai LCA practitioner pernah gitu ya, kita publish IPD, kemudian ada feedback dari siapa gitu mungkin yang tidak disebutkan namanya gitu ya, anonim, mereka lapor ke IPD. Nanti dari IPD akan info ke verifier yang engage dengan kami, nanti verifiernya langsung tektokan, oh ternyata masih ada yang kurang ini, dan diperbaiki gitu. Jadi memang semangatnya tetap continuous improvement gitu ya. Tapi kalau saya bisa bilang IPD tetap lebih better dibandingkan mungkin internal LCA kalau yang tidak pakai critical review gitu. Jadi memang ada benefit dari IPD adalah adanya verification atau critical review ini yang cukup membantu memfilter seenggaknya errornya tidak terlalu besar gitu ya dibandingkan mungkin hanya internal gitu. Tapi ya sekarang sudah tersedia gitu ya Bapak Ibu untuk pelaporan tersebut dan memang sedang terus diperbaiki gitu ya IPD-IPD yang apa bermasalah gitu misalnya contohnya. Itu yang saya tahu di IPD internasional gitu. Mungkin program operator lain saya kurang update infonya, mungkin ada juga sih gitu sistem itu. Kurang lebih begitu. Thank you Kak Gloria. Mungkin yang ini pertanyaan terakhir untuk sore hari ini kali ya. Dari Bu Hera Wahyuni. Terkait perhitungan emisi skop 3 untuk supply chain, kami sebagai industri manufaktur merasa kesulitan untuk mendapatkan inventory data. Kendalanya karena belum banyak vendor atau supplier yang concern terhadap emisi skop 3 atau data inventory-nya. Bagaimana mendevelop secara organisasi atau manajemen supaya bisa lebih concern terhadap aspek emisi skop 3 ya? Karena ini berasal dari luar organisasi itu sendiri. Ya, terima kasih Bu Hera. Memang ini cukup challenging gitu ya terkait dengan skop 3, apalagi kalau mau mendapatkan data primer dari supplier langsung gitu. Salah satunya biasanya adalah yang kami pernah engage gitu ya dengan salah satu perusahaan gitu grup. Mereka punya suatu program grup yang melibatkan beberapa stakeholder mereka gitu. Sehingga memang stakeholdernya yang mengikuti training LCA atau mungkin pemahaman tentang LCA, IPD itu tidak hanya perusahaannya saja gitu ya, katakanlah manufaktur A, tapi manufaktur A ini menginvite supplier-supplier mereka nih gitu ya, juga bersama-sama join dalam training webinar bersama kami gitu. Jadi mudah gitu ya untuk kami juga menginformasikan pentingnya pihak dari supplier seperti apa, nanti manufaktur bagiannya seperti apa gitu ya. Masing-masing punya part-part yang harus dikerjakan seperti apa. Nah, ini menurut saya salah satu cara yang kami rasa waktu itu cukup efektif gitu ya ketika perusahaan A ini mengumpulkan supplier-supplier mereka ikut training bareng, webinar bareng gitu ya, engage bersama untuk meningkatkan kesadaran. Karena setelah itu menjadi target gitu ya, atau mungkin menjadi masuk dalam program si perusahaan ketika perlu melakukan perhitungan, itu mereka bisa info ke suppliernya itu sudah lebih mudah gitu karena mereka sudah satu paham, sudah satu program gitu. Kalau yang case yang waktu itu saya sempat ikuti adalah mereka memang membuat roadmap net zero carbon untuk perusahaan itu. Jadi memang melibatkan komitmen dari supplier. Jadi suppliernya pun ikut masuk dalam project tersebut gitu ya. Jadi projectnya nggak hanya fokus di manufaktur A, tapi project ini melibatkan supplier juga. Akhirnya LCA yang dikerjakan nggak hanya dari manufaktur A gitu, tapi supplier pun di-encourage untuk melakukan LCA, melakukan EPD. Nah itu
salah satu cara gitu ya, mungkin lebih ke arah bagaimana kita ketika melakukan sosialisasi itu nggak fokus di internal, tapi juga waktu itu di supplier juga ikut terlibat gitu untuk ikut dalam program besar perusahaan. Gitu sih Bapak Bu Hera gitu ya, yang waktu itu sempat kami juga eh, mengalami gitu. Memang kalau sendiri-sendiri agak susah gitu, tapi ketika digabungkan jadi satu itu lebih mudah gitu ya. Dan juga jadi diskusinya lebih interaktif karena bisa bisa berkomunikasi challenge satu sama lain gitu. Dari sisi supplier seperti apa, dari sisi manufaktur seperti apa. Begitu kurang lebih. Wah, thank you Kak Gloria. Kayaknya emang kalau engagement dengan supplier itu akan menjadi sebuah challenge yang lumayan panjang ya, dan kayaknya emang banyak industri yang mengalami challenge yang sama gitu lah ya. Tapi itu ide yang bagus ya untuk ngumpulin suppliernya, lalu capacity building supaya bisa berkembang sama-sama ya. Oke deh. Thank you so much Kak Gloria buat sharingnya. Mungkin untuk sesi Q&A hari ini kita tutup dulu buat sampai di sini. Of course nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan tambahan nanti bisa di email atau mungkin dilanjutkan dalam chat ini juga boleh. Nanti kita akan coba respon emailnya gitu ya. Oke, sebelum kita selesai acara hari ini, mungkin boleh ya kita foto bareng dulu Bapak Ibu, karena kita udah spend time 1 jam bersama-sama sore hari ini. Kita foto dulu buat kenang-kenangan ya. Di sini admin webinar kita juga udah share backdrop virtual background yang Bapak Ibu bisa download dan jadiin virtual background di Zoom ya. Mungkin kita kasih waktu sekitar 3 menit kali ya buat setting, kemudian kita boleh sama-sama nyalain kamera, terus kita foto bareng ya. Oke? Silakan Bapak Ibu, boleh dinyalakan kameranya. Nanti mohon dibantu ya Kak Aini untuk capture fotonya ya. Oke. Oke. Oke, boleh dinyalakan lagi kameranya Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa kalau buat yang belum bisa nyalain kamera. Mungkin kita mulai foto dulu aja ya. Silakan Kak ini aba-abanya. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Udah semua ya. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum kita selesai sesi hari ini, di sini kita kedatangan Bu Jessica Hanafi sebagai founder dan ketua ProLCS. Mungkin Bu Jessica apakah mau memberikan sepatah dua patah kata untuk para Bapak Ibu yang sudah hadir sore ini? Mana nih Bu Jessica? Hilang ya. Oh udah hilang. Oh ya udah, oke deh. Kalau gitu berarti Bapak Ibu harus ikut webinar Jumatan yang berikutnya ya. Bu Jessica-nya nanti ada di next meeting-nya. Tadi cuma teaser doang di sini. Oke, nanti buat materinya kita akan share melalui email bersama juga dengan feedback form. Bapak Ibu nanti bisa isi dan memberikan tanggapan untuk webinar kita hari ini ya. Mungkin untuk Jumatan kali ini sampai di sini dulu. Kami mohon pamit Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa
di webinar Jumatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Bapak Sampai Ibu. ketemu lagi.